Halo, hari ini kita mau perbarui warna rambut. Ini udah banyak yang tumbuh. Jadi hari ini aku lagi mixing pakai timbangan. Terus ini ada developer. Ini juga aku udah siapin hair elixir. Ini aku plastikin ya supaya nggak tumpah karena ada banyak. Terus di sini ada aku pakai Wella Blondor. Ini. Nah, sekarang aku lagi mixing developer, terus pastinya aku juga mau pakai Olaplex. Mari kita aduk dulu campurannya. Nah, terus kita pakai ini air elixir. Ini sudah aku pump, ya, sudah berminyak. Kita pump lagi, nih ya. Kira-kira banyak ya, banyak. Aku harus taruh ini di mana ya? Nah, ini semua ya di seluruh bagian rambut untuk melindungi rambutnya. Terus, oke, kita taruh di sini dengan kaca. Oke, nah kita oke, akan hari ini sudah dipakai. Hair elixir ini juga akan melindungi kulit kepala kamu. Oke, jadi jangan lupa ditelitakan di semuanya. Rambut saya memang ngembang dari dulu. Ini aku lagi mengocok bleaching. Ini terlalu jauh. Atau aku yang dekat. Ini aku pakai Olaplex. Olaplex ini 7,5 mili. Oke. Olaplex 7,5 mili. Campur. Kita angkat bentar. Kita campurkan. Mana ya? Ini ya. Oke. Terus ketutupan kameranya. Ya. Berminyak. Kena hair elixir. Oke. Biasa kalau filmin sendiri tuh. Nah, pelan-pelan kita aduk. Olaplex ini aku order langsung dari Amerika. Ini ada tong sampah. Oke, kita akan menggunakan tong sampah ini sebagai meja. Ya. Aku pakai pengocok telur ini. Cuman memang lebih enak pakai whisk ya. Pastikan rata semuanya. Nih, lihat bleaching yang bagus itu seperti ini loh. Aku pakai Wella Blondor. Dan menurut aku sejauh ini adalah bleaching terbaik yang pernah aku pakai. Aku sudah cukup lama ya tidak meretouch rambut. Terakhir meretouch rambut sekitar sebulan yang lalu. Cuman aku memang sengaja bikin dark roots plus aku pakein pakai Igora Royal 1211 waktu itu. Jadinya agak-agak ash. Jangan pakai kuas kamu untuk mengaduk karena kuasnya bisa rusak. Ini kuas yang rusak, lihat, jadi nggak bagus lagi ya. Nah, kuasnya nggak smooth lagi, mahal-mahal padahal aku beli kuas Oriflame. Oke. Kita akan mengaduk. Jangan lupa ini harus rata. Ini kalau di pengocok telur memang suka nyangkut di dalam. Ya,
dulu dengan kecepatan yang cepat. Oke, ini adalah konsistensi dengan Olaplex ya, seperti ini. Jangan terlalu encer, jangan sotoy, jangan terlalu kental. Ini perbandingannya 1:2, dan aku selalu pakai 1:2 untuk meretouch maupun Oke. Oke, maaf. Oke, ini banyak ya buat rambut aku. Aku memang bakal meretouch satu kepala. Rambutnya sudah dipakein hair elixir. Ini dia hair elixirnya. Bagi kamu yang mau cat, jangan lupa harus pakai hair elixir. Jangan lupa pakai sarung tangan, karena nanti tangan kamu bisa kering, gatal kalau misalnya kena Olaplex, terutama bagi yang sensitif ya. Jangan lupa pakai sarung tangan. Peralatannya emang lumayan banyak kalau mau ngecat sendiri, so aku sih lebih senang mengecat rambut orang, terus terang saja. Cuman aku pribadi sebagai hair colorist tidak percaya dengan orang lain yang akan mengecat rambut aku gitu ya. Jadi makanya aku harus meretouch rambut aku sendiri. Lihat di sini semuanya, kalau dibuka ya, ini semuanya sudah masih bagus warnanya. Cuman aku bosen dengan warna rambut keungu-unguan silvery gini, silvery lavender ini. Aku agak bosan terus terang. Jadi aku akan meretouch. Oke. Kita harus mencari tempat untuk menempatkan handphone. Handphonenya tidak bisa di sini. Sebentar. Mana ya? Oke. Aku lanjut. Okay, here comes the tricky part. Here comes. Padahal pengen sekali lo punya rambut balayage. Sayangnya belum ada orang yang bisa melakukan itu, unfortunately. Okay. Aku mulai dengan belajar di YouTube. Lalu aku praktek sering-sering. Di Indonesia itu belum ada sekolah rambut seperti di sana ya. Maksudnya khusus hair coloring dan yang up to date ya, bukan yang cuma sekedar sekolah-sekolahan. Makanya aku besar dari internet. Klien-klienku dari internet. Aku punya cermin besar di sini, mungkin di kamera nggak kelihatan. Nanti aku akan kasih lihat. Kali ini aku memang khusus, kalau cat rambut aku udah pasti seharian ya, jadi aku nggak akan mulai di malam hari atau sore hari karena gelap.
Simpel sekali karena gelap. Dan pun kalau misalnya cat rambut mau gagal ya sudahlah, tidak usah stres. Ini akan tumbuh lagi rambutnya, don't worry. Jangan terlalu stres hanya karena cat rambut yang gagal. Banyak orang melakukan itu, I did it. Jadi ketika kamu mulai untuk mengecat rambut sendiri, hai, kita akan mulai. Ini adalah campuran bleachingnya, sudah dengan Olaplex. Ini adalah Wella Blondor. Rambutnya sudah dipakein Hair Elixir. Ini adalah produkku sendiri. Nah, aku akan melihat ke arah cermin. Kita akan mulai dengan retouch bagian akar. Lihat, ini semuanya sudah numbuh. Hari ini aku akan ganti warna, tapi pertamanya aku akan membleaching bagian dalamnya dulu, akar dulu ya. Kita mulai dengan di tengah. Paling gampang kalau misalnya ngecat sendiri adalah dari depan. Sebetulnya paling bagus kalau misalnya kita sedang mengecat rambut orang atau aku mengecat rambut klien, aku akan mulai dari belakang. Karena biasanya kita mulai dari bawah, cuman berhubung rambut sendiri lebih gampang untuk mengecat dari dalam. Nah, rambut aku ini ada beberapa proses. Yang pertama, aku retouch dulu rambutnya, akar tuh masih hitam banget. Terus ini ada lapisan di atas akar, itu sudah pernah aku cat dengan Olaplex juga, sebelumnya pakai Hair Elixir juga, pakai Wella Blondor. Cuman dia ini sudah aku warnai dengan 1211 Igora. Nah, kalau misalnya sudah pernah diwarna, artinya si bleaching akan melunturkan warna Igoranya juga. Jadi ada beberapa proses yang si bleaching lakukan. Nah, aku pun akan melunturkan warna ini karena aku sudah bosan dengan silver lavendery ungu-ungu ini. Nah, kalau pakai Olaplex, kita harus pump up developernya. Sebetulnya aku pengennya hasilnya di 30 atau 9%. Cuman berhubung aku nggak punya dan aku malas pergi beli lagi, ini aku pakai developer 30, hasilnya akan seperti developer 20. Developer 20 bedanya apa dengan 30? Ya, hasilnya akan lebih rendah warnanya. Jadi jangan expect rambut kita akan berubah jadi blonde dalam satu kali aplikasi bleaching. Dan aku tidak menyarankan aplikasi bleaching itu dilakukan sekali dalam sehari. Jadi bersabar ya ketika mengecat rambut, apalagi ngecat rambut sendiri. Dicat rambut sama orang aja cukup harus bersabar, apalagi mau ngecat rambut sendiri. Nah, untuk rambut aku pakai 60 gram Wella Blondor, ini penuh ya. 60 gram Wella Blondor, rasionya 1:2 dengan developernya. Jadi kalau Wella Blondornya 60, maka si developernya 120 ml. Aku pakai timbangan. Lihat, aku punya timbangan nih seperti timbangan kue digital. Jadi lebih akurat. Nah, ini dalam rambut aku tuh aku skin. Jadi kalau misalnya nanti belang-belang gak ada masalah, karena beberapa hari ini akan aku skin botak lagi. Alasan aku di skin karena rambutnya terlalu banyak. Plus lebih edgy. See, aku mulai kelihatan konyol di kamera, but it's okay. Oke, ini terlalu terang ya. Coba kelihatan kan ya? Oke, kita tutup sedikit cahayanya karena terlalu terang. Nah, ini kan bagus. Terus, oke. Jadi Hair Elixir akan melindungi rambutmu, Olaplex akan melindungi rambutmu. Semuanya ada harganya gitu. Jadi kalau saran aku sendiri ketika mengecat rambut, jangan mencari cat rambut murah. Aku sendiri sudah pernah ngecat satu kepala dengan Miranda, Sasha, dan semua cat-cat murah itu gitu ya. Dan aku sih terus terang tidak merekomendasikan karena rambutnya rusak.
Rusak itu karena harus berkali-kali dilakukan prosesnya, termasuk bleachingnya. Bleaching murah itu memang sih murah, cuman kenapa dia jadinya membuat rambut kita jauh lebih rusak, karena prosesnya harus dilakukan berkali-kali. Jadi karena frekuensinya lebih banyak, maka rambutnya juga akan jauh lebih rusak. Nah, hair elixir itu melindungi rambut 80% dari kerusakan. Artinya kerusakan akan tetap terjadi, tapi lebih minimalis gitu. Jadi jangan expect, wah udah pakai hair elixir, udah pakai Olaplex, terus rambutnya nggak akan rusak gitu ya. Nggak, dia akan tetap jadi kering, dia akan tetap tidak seperti kondisi rambut kamu virgin. Ya, buat aku pribadi, setiap proses kecantikan ya, baik itu mengecat rambut, mau makeup, itu selalu ada harga yang harus kita bayar gitu, dan salah satunya adalah dengan perawatan. Oke, aku menabrak tok sampah. Aku sedang merenovasi kamar, makanya kamarnya sekarang lagi tidak punya perabotan sama sekali karena nanti mau digantung ya. Aku habis belanja ke IKEA kemarin. Nah, ini tricky. Bagian sini akan sangat tricky sekali. Kebetulan aku rambutnya di skin, jadi gampang untuk melihat bagian sini. Nanti yang akan bikin juling adalah ketika mengecat sisi belakang. Aku harus punya double kaca. Ya, ini kita yang terlihat dulu saja. Aku pribadi ya, kalau misalnya aku bisa mengkloning diri aku sendiri dan aku mengecat kepala aku akan mengecat kepala aku tidak dengan seperti ini. Artinya lebih enak itu orang lain yang ngecatin, serius. Aku sebagai hair colorist, kalau aku sudah menemukan colorist yang bisa dipercaya gitu ya, dengan metode aku sendiri, aku akan mengarahkan dia untuk mengecatkan rambutku. Tapi sejauh ini aku belum ketemu yang bisa dipercaya ya. Bingung, karena terakhir aku ke salon JA, itu inisial, coloristnya tidak paham. Dia bahkan belum pernah dengar apa itu balayage. Dia tidak tahu apa itu Wella Blondor. Mereka sekarang pakai Shiseido katanya, yang aku nggak pernah dengar bahwa Shiseido ada ngeluarin cat rambut. Mungkin ada, tapi tidak umum di sini. Oke, sini biarin dulu deh. Bagi yang bertanya-tanya kalau mau ngecat rambut sama aku, budgetnya start dari 1 juta karena memang begitu. Semua barang yang aku pakai, semuanya aku yakin kualitasnya terjamin. Jadi aku tidak pernah mau lagi pakai yang murah-murah. Sudah cukup di awal-awal pembelajaran aku saja. Sejak aku tahu produk terbaik, aku tahu yang pas gitu ya di kepala, karena rambut kita sekalinya sudah rusak, dia susah sekali untuk balik lagi ke kondisi semula. Kalau rambut aku pribadi memang ngembang, dari dulu juga kasar. Jadi kalau dulu pergi ke salon ya, aduh rambutnya kering banget gitu. Iya, orang nggak pernah diapa-apain aja kering gitu ya. Jadi jangan sok menilai. Rambut aku memang begitu gitu. Jadi jangan sok-sok menilai, aduh rambutnya kering banget, perlu perawatan. Biasanya orang salon kan memang suka gitu. Intinya dia mau kita buang uang lebih banyak di sana. Sama aku pun kalau berbisnis pasti pengen nyari keuntungan, tapi mereka tidak pernah memberitahu apa yang seharusnya aku tahu. Jadinya aku agak bete. Makanya kalau ditanya salonnya di mana, aku masih agak maju mundur mau bangun salon sendiri, karena aku seneng datang ke rumah klien, lihat sini luar biasa bersih. Cat rambut permanen pun Igora Royal yang aku pakai kemarin, mau L'Oreal, kayak Majilif, Majirel, mau Igora, semuanya akan jadi bersih. Bersih itu seperti kemerahan, dan gak asik banget itu kalau rambut warnanya bersih-bersih gitu ya, luar biasa. Jadi tolong jangan keluar rumah langsung hanya mengandalkan bleaching saja, mentang-mentang rambutnya warnanya udah pirang coklat gitu ya, tapi warnanya keoren-orenan. Itu aku sebagai hair colorist merasa sangat ironi, sedih sekali. Oke, sebentar ini lowbat sih. Oke, kita lanjut. Ini yang bagian sini luar biasa. Nah,
Pengecatan dengan Olaplex itu membutuhkan lebih banyak waktu. Memang sih si Olaplex sendiri melindungi rambut kita dari kerusakan. Memang drawbacknya atau minusnya adalah dia membuat prosesnya jadi lebih lama. Jadi yang penting sabar-sabar ya, selalu sih aku kalau mesen orang, kalau misalnya dia mau ngecat rambut, yang penting tuh sabar-sabar. Kalau misalnya nggak sabar, kita yang mengecatkan rambutnya juga bingung. Oke. Harus selapis-selapis dan jangan terlalu pelit kalau pakai ini produk. Banyak banget yang udah nanya sama aku gitu ya, mau ngecat rambut segala macam, terus giliran aku sudah kasih tahu harganya mereka kabur. Lah memang harganya begitu gitu. Jadi aku tuh suka bingung ya, kadang-kadang mereka berharap dengan 200.000 rambutnya bisa ciamik kayak model-model gitu, atau yang di videonya Gaeten. Kan nggak bisa, semuanya produknya ada harganya, dan kita pun hair colorist nggak bekerja amal, jadi harus ada biaya juga kan kalau mau murah ya. Sekarang rambutnya udah ditutup, lihat, ditutup supaya panasnya tetap di dalam, jadi lebih mempercepat prosesnya. Kita sekarang tinggal menunggu. Setelah ini selesai, nanti akan aku kasih lihat. Halo, halo, halo. Ini dia tadi yang aku bilang, kacanya ada 2. Nah, sekarang kita mau buka. Nah, ini udah kita biarin kira-kira 1 jam. Mari kita lihat. Ini yang tadi kehijauan ini berubah jadi mint. Oke. Sebentar, dibuang dulu plastiknya. Lihat, ini berubah jadi mint. I don't know. We don't know. Biasanya kalau dicuci akan berubah-berubah lagi. Ini anget, rasanya anget. Nah, aku sukanya dengan Wella Blondor ini, dia nggak dusty. Jadi kalau beberapa bleaching kayak Miranda, Sasha itu suka berhamburan di sini ya, jadi berantakan dan nggak asik. Oke, ini aku mau cuci dulu. Nanti kita lihat lagi hasilnya ya. Sebelum cuci mau ngasih lihat dulu, aku mau pakai Eleo dari Oriflame. Sebetulnya kalau misalnya buat bleaching nggak usah pakai shampoo, cuman berhubung aku memang mau melunturkan semua, maka aku pakai shampoo-nya dan conditionernya. Tapi mostly nggak usah pakai shampoo lagi kalau bleaching ya. Halo, ini aku sudah habis dikeringin. Ini warnanya, lihat bagian sininya, akarnya sudah kira-kira level 7, level 8. Level 8 sih ya. Nah, ini semuanya sudah lewat dari level 10. Cuman lunturannya itu warnanya jadi mint, kehijau-hijauan gini ya. Ini masih sedikit basah. Terus lihat, tidak semuanya bisa luntur dengan baik. Kalau cat semi permanen itu memang begitu. Mari kita buka isinya. Nah, lihat. Nah, ini adalah sesuai dengan apa yang aku prediksi. Akarnya yang masih hitam banget itu cuma naik sampai level 7, level 6. Terus udah gitu, yang sebelumnya sudah pernah di bleach naik jadi level 8, level 9. Nah, ini yang sudah berkali-kali kena bleach. Mungkin ini ke-5 ke-6 kalinya ya aku bleach. Dia ada yang sedikit setengah bule, ada yang jadi mint, tapi it's okay. Hari ini aku akan pakai Igora Pastel Rose 9.5 strip 18. Terus aku sudah nggak akan pakai bleach lagi. Tadi itu sudah selesai ya. It's okay. Di sininya nanti akan aku pakai 12-11 dicampur sama 9.518. Cuma nanti karena ini nggak sempat ya, aku harus jemput anakku dulu. Nah, ini adalah part satunya, bagaimana aku melunturkan warna dan menjadikannya jadi level 10. Ini sudah level 10 banget ini ya. Inilah yang dimaksud level 10. Warnanya hampir nggak bakal bisa putih karena kita selalu punya unsur warna kekuningan. Tapi dia sudah jadi warna yang termudanya dari rambut yang kita bisa. Level 10 adalah ini ya, level 10. Nah, ini kalau yang kehijau-hijauan abaikan saja.
Dia memang lunturan. Nah, yang aku maksud adalah ini tidak semua orang harus tidak semua orang harus mengalami bleaching yang berkali-kali. Rambutku tadi ada beberapa yang rontok, pasti karena dia memang ini adalah korban dari diri aku sendiri, dimana aku pakai bleaching yang murah, pakai bleaching Miranda, pakai Sasha, campur-campur gitu ya, berulang-ulang karena aku praktek di diri aku sendiri. Dan aku menemukan hair elixir itu setelah di kemudian hari. Jadi makanya aku potong pendek rambutnya gitu ya. Kalau dia ngembang dan kasar, memang dari dulu rambutku sebelum dia papain juga memang ngembang dan kasar. Terus tidak semua orang harus mengalami ini kok. Kalau kamu ikutin cara yang benar, pakai produk yang benar, pakai hair elixir, pakai Wella Blondor, jangan pakai bleaching yang murah, terus ikutin semua arahannya. Tidak perlu kok semua orang harus berkorban, cukup saya saja yang berkorban. Rambutnya demi kemajuan cat rambut di Indonesia. Jadi berhati-hatilah, bersabar dengan rambut, diikutin semua arahannya. Wow, aku nggak benci dengan warna rambut ini, tapi bukan ini tujuannya. Sebagian besar orang mungkin pengen punya rambut kayak gini gitu ya, blonde dan mint. Tapi aku nggak akan berhenti di sini. Aku akan pergi jemput anakku dulu, makan dulu sekarang, udah siang. Tadi aku mulai di jam setengah 10, sekarang sudah setengah 12. Nah, nanti setelah ini akan aku lanjutkan di part 2, di mana aku akan isi warnanya. See you soon!